Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran fisika SMA, khususnya untuk kelas 10 MIPA 1 dan kelas 10 MIPA 2 SMA Darul Falah Nrekang. Selamat datang kepada santri baru. Selamat bergabung di keluarga besar Pondok Pesantren Modern Darul Falah Nrekang. Karena situasi dan kondisi sekarang yang belum memungkinkan untuk kita bisa berkumpul dan bertatap muka secara langsung, maka kegiatan belajar mengajar untuk semester ganjil tahun ajaran 2020-2021 dilaksanakan melalui jaringan atau pembelajaran jarak jauh. Saya harapkan kalian harus tetap semangat dan antusias untuk mengikuti proses pembelajaran meskipun ini dilakukan secara jarak jauh. Karena di masa pandemi sekarang yang bisa memotivasi kalian adalah diri kalian sendiri. Saya juga mengucapkan selamat atas pencapaian kalian untuk bisa sampai di tahap ini. Kalian telah naik satu level yang tadinya putih biru, sekarang jadi putih abu-abu. Dan tentunya tantangannya juga lebih besar daripada sebelumnya. Jadi siapkan semangat dan motivasi kalian untuk mengikuti pembelajaran kita ke depan. Ini adalah pertemuan pertama kita. Seperti yang dikatakan oleh sebuah pepatah kuno, tak kenal maka tak sayang. Jadi di sini saya mencantumkan biodata. Mungkin untuk santri yang lama, ada beberapa yang sudah mengenal saya, tapi untuk santri baru mungkin belum mengenal sama sekali. Jadi di sini saya cantumkan biodata. Silahkan kalian lihat sendiri. Nah, sebelum kita masuk materi fisika, maka terlebih dahulu ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama terkait dengan belajar dari rumah, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama adalah pada saat jadwal fisika, yaitu hari Ahad jam 7.30 sampai dengan jam 9.00. Pada saat jadwal fisika kalian mengakses website PPM Darul Falah karena di situ akan dicantumkan link materi dan link video. Kemudian ada juga link kuis dan tugas. Jadi kalian harus tetap memantau website PPM Darul Falah. Kemudian proses pembelajaran berlangsung menggunakan video ini untuk pertemuan pertama. Tidak menutup kemungkinan untuk pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan mengeksplor aplikasi-aplikasi yang lain, misalnya Google Classroom atau penggunaan Zoom. Nanti kita lihat. Kemudian yang selanjutnya adalah peserta didik harus mengisi daftar hadir. Kemudian khusus untuk mapel fisika, saya mengharuskan peserta didik untuk mencatat materi. Jadi meskipun ini pembelajaran online, jadi tetap sediakan bukunya dan silahkan dicatat materi yang ada, karena salah satu cara untuk mengikat ilmu adalah dengan mencatatnya. Selanjutnya yang perlu kalian perhatikan adalah kontrak belajar atau kesepakatan belajar kita. Ini mengenai materi apa saja yang akan kita pelajari nanti. Kemudian berapa KKM untuk mapel fisika, kemudian kehadiran, berapa persentase kehadiran sehingga bisa dinyatakan tuntas, kemudian bagaimana sistem penilaian fisika nantinya. Oke, yang pertama kita lihat dulu materi-materi apa saja yang akan kita pelajari nanti di semester ganjil. Di materi yang pertama, di bab pertama, sebelum kita melangkah jauh ke materi yang lainnya, terlebih dahulu kita harus mengenal apa sebenarnya itu fisika. Kemudian apa sih tujuan kita untuk belajar fisika? Kenapa kita harus belajar fisika? Kenapa kita harus pusing-pusing dengan banyaknya rumus dan perhitungan yang ada di fisika? Nanti di bab 1 kalian akan mengetahui mengapa kita harus belajar fisika dan apa kegunaan fisika. Kemudian di bab 2 kita akan belajar tentang pengukuran, kemudian bab 3 vektor, bab 4 gerak lurus. Kemudian bab selanjutnya kita akan belajar tentang gerak parabola, dan materi terakhir untuk semester ganjil adalah gerak melingkar. Nah, kemudian KKM untuk mata pelajaran fisika adalah 72.
Kemudian bagaimana sistem penilaian? Jadi ada 3 hal yang dinilai. Yang pertama adalah pengetahuan, kemudian sikap, dan yang ketiga adalah keterampilan. Jadi untuk pengetahuan nanti akan dinilai melalui tugas dan kuis yang akan dicantumkan nanti di website. Kemudian untuk sikap, karena kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, kita tidak bisa berinteraksi secara langsung, maka untuk penilaian sikap dilihat nanti dari kehadiran, kemudian ketepatan dan kecepatan dalam mengumpulkan tugas, kemudian aktif dalam diskusi-diskusi materi. Kemudian yang selanjutnya adalah keterampilan. Nanti keterampilan akan dinilai melalui project atau pembuatan laporan, di mana praktikumnya mungkin kalian bisa saksikan lewat video, kemudian kalian akan membuat laporannya. Kemudian persentase kehadiran untuk fisika adalah 85%. Jadi dianggap tuntas kehadirannya jika mencapai 85%. Nah, sekarang kita masuk di bab 1, yaitu hakikat fisika dan prosedur ilmiah. Di bab hakikat fisika ini, kompetensi dasar 3.1 atau pengetahuannya adalah menjelaskan hakikat ilmu fisika dan perannya dalam kehidupan metode ilmiah dan keselamatan kerja di laboratorium. Sedangkan kompetensi dasar 4.1 atau keterampilannya adalah membuat prosedur kerja ilmiah dan keselamatan kerja, misalnya pada pengukuran kalor. Kemudian selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat yang pertama mengamati tentang fenomena fisika dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan pemanfaatan fisika dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga adalah peserta didik dapat menjelaskan pentingnya mempelajari fisika. Kemudian tujuan yang terakhir adalah peserta didik dapat mengamati tentang hubungan fisika dengan disiplin ilmu lain. Jadi setelah proses pembelajaran selesai, maka hal-hal ini, tujuan-tujuan ini harus kalian capai. Itu adalah bukti bahwa kalian telah melakukan pembelajaran. Nah, sekarang kita masuk di hakikat fisika. Mungkin kalau dengar kata fisika, mungkin yang ada di dalam pikiran kalian adalah rumus-rumusnya yang banyak dan perhitungannya yang banyak. Dan mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa kita harus mempelajari hal-hal itu, apa pentingnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk lebih jelasnya supaya kalian lebih dekat dan lebih mengenal fisika, maka silahkan kalian simak video berikut ini. Fisika. Ya, dunia kita diatur oleh fisika. Gravitasi yang menarik seluruh planet di alam semesta, pesawat terbang bertonton yang bisa melayang dan tak jatuh dari langit, sepeda yang bisa terus melaju seimbang, semuanya diatur oleh fisika. Ia bisa sebegitu luasnya karena fisika itu adalah ilmu yang membongkar bagaimana dunia alam semesta kita bekerja. Mulai dari materi terkecil di alam semesta hingga objek super raksasa seperti galaksi, mencoba menelusuri awal akhirnya semesta ini, hingga memprediksi akhir dari semuanya. Tapi juga membantu bagaimana hal sehari-hari bisa bekerja, termasuk juga untuk hal-hal yang menembus batas masuk akal. Fisika adalah ilmu tentang segalanya. Selamat datang ke ilmu yang mengatur segala hal di dunia ini. Bayangkan mempelajari fisika itu kayak kalian menjadi detektif. Dengan jejak-jejak yang ada, kita menelusuri kenapa suatu fenomena bisa terjadi. Begitulah cara Newton menemukan bahwa dunia ini diatur oleh kekuatan hebat tak terlihat bernama gravitasi. Ia hanya mencoba menjadi detektif, tapi kasusnya adalah alam semesta. Itu baru satu, masih banyak yang lain.
Tapi alam semesta memang sudah begini apa adanya dari awal. Hanya kitalah yang perlu menemukan peraturan-peraturannya dengan terus mengikuti jejak-jejak misteri yang ada, seperti halnya Newton. Dengan semakin banyaknya peraturan alam semesta yang kita temuin, makin banyak teknologi yang bisa kita ciptain buat hidup kita. Tapi sebelum kita lanjut, coba jawab satu pertanyaan ini. Apa yang kalian bayangin kalau ngedenger kata sihir? Mungkin yang kalian bayangin tuh kayak begini. Tapi percaya nggak percaya, lewat fisika sebenarnya sihir beneran itu bisa diciptain. Wifi, GPS, atau telepon itu nggak kelihatan. Tapi hal yang nggak kelihatan ini bisa bikin kita ngomong telepati sama orang di bagian dunia lain tanpa ada sambungan apa-apa. Begitu halnya juga ratusan manusia yang bisa terbang kayak burung, atau kereta kuda yang bisa jalan tanpa kuda, atau sebuah benda yang bisa bicara. Itu semua adalah sihir. Dan ternyata yang menakjubkan adalah itu hanyalah bagaimana alam semesta bekerja. Lewat para detektif hebat dan senjatanya bernama fisika, kita berhasil menemukannya. Dan yang lebih menakjubkannya lagi, masih banyak lagi sihir yang belum kita temukan di alam semesta ini. Video tadi itu saya ambil di channel YouTube Kok Bisa. Saya hanya ambil beberapa potong video yang bisa menggambarkan fisika secara umum. Kalau kalian ingin mengetahui lebih rinci tentang fisika, silahkan kalian cari saja channel YouTube Kok Bisa. Nah, sekarang kita masuk di pengertian fisika. Apa sih sebenarnya itu fisika? Jadi, fisika ini adalah salah satu cabang utama dari sains, di mana cabang utama yang lainnya ada kimia dan biologi. Nah, sekarang apa itu sains? Sains atau sains berasal dari bahasa Latin, yaitu scientia, yang artinya adalah pengetahuan. Jadi, sains ini adalah ilmu pengetahuan alam yang mempelajari gejala alam melalui pengamatan, eksperimen, dan analisis. Fisika sendiri lahir dan berkembang melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah observasi atau pengamatan, kemudian yang kedua perumusan masalah, kemudian diikuti dengan penyusunan hipotesis, kemudian eksperimen, penarikan kesimpulan, dan yang terakhir adalah penemuan teori dan konsep. Nah, sekarang kita kembali pada hakikat fisika. Jadi, hakikat fisika itu adalah ilmu pengetahuan alam yang mempelajari materi dan energi serta interaksi antara keduanya melalui serangkaian proses yang disebut dengan metode ilmiah yang dibangun atas dasar sikap ilmiah sehingga menghasilkan sebuah produk yang dinamakan dengan produk ilmiah. Nah, produk ilmiah di sini dapat berupa konsep, rumus, model, prinsip, hukum, dan teori. Oke, cukup sekian dulu untuk materi fisika. Untuk pertemuan pertama ini hanya berupa introduction atau hanya semacam pengantar saja mengenai materi fisika yang akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi untuk masuk di bab 1 lebih rinci kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.